Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan, yang senantiasa memberkati kami, memberikan hal-hal yang terbaik di dalam hidup kami. Kami mau merenungkan firman Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk dikuasai oleh firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan dalam Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Alai molota parangehon hatiuron, songon ibana nadi bagasan natiur, saur dohita samahita. Jala dipaias mudar di Yesus anak naido hita sian nasa dosa. Hidup dalam terang Yesus. Terang melambangkan hal yang baik, murni, benar, kudus, dan dapat dipercaya. Kegelapan melambangkan hal yang jahat dan penuh dosa. Pernyataan Allah adalah terang berarti bahwa Allah adalah benar, kudus, serta sempurna, dan bahwa hanya Dia yang sanggup membimbing kita keluar dari kegelapan dosa. Terang juga dikaitkan dengan kebenaran, karena terang menyingkapkan apapun yang ada, entah itu baik atau buruk. Dalam kegelapan, hal yang baik dan jahat kelihatan serupa. Dalam terang, keduanya bisa dibedakan dengan jelas. Sama seperti kegelapan tidak mungkin ada di dalam terang, dosa tidak mungkin ada di hadapan hadirat Allah yang kudus. Jika kita ingin memiliki hubungan dengan Allah, kita harus mengesampingkan cara hidup berdosa, mengaku bahwa kita adalah miliknya, tetapi kemudian keluar dan hidup menurut keinginan sendiri adalah kemunafikan. Kristus akan menyingkapkan dan menghakimi kebohongan semacam itu. Jika Allah yang kita sembah adalah terang yang telah dinyatakan kepada kita, maka kepada kita diminta untuk hidup dalam terang, yang artinya kita hidup dalam kebenaran, murni, baik, dan kudus. Sebab jika demikian kita menjalani hidup ini, kita akan memiliki persekutuan yang baik dan benar bersama dengan orang lain. Terkadang terlalu banyak orang yang munafik yang justru merusak satu persekutuan. Tujuan hidup dalam terang ini dinyatakan bagi kita adalah untuk hidup dalam persekutuan. Sebab terang berguna bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang di luar dirinya. Dan jika kita perhatikan filosofi lilin, justru ketika dia sanggup menyinari, menerangi dengan cahaya apinya yang kecil, maka dia harus mengorbankan dirinya sendiri agar kegelapan tidak berkuasa. Persekutuan yang kita peroleh seharusnya di dalamnya ada terang yang kita bawa masing-masing ke dalam persekutuan tersebut. Bukan persekutuan yang anggotanya saling mencurigai, persekutuan yang anggotanya saling menyalahkan. Persekutuan yang kita peroleh adalah karena setiap anggotanya hidup dalam terang Allah, hidup dalam kebaikan, kebenaran, kemurnian, dan kekudusan. Sehingga dalam hubungan sesama anggota justru semakin mempererat persekutuan tersebut. Hidup dalam terang Yesus sebab kita menyadari bahwa darah Yesus yang telah menebus kita dari dosa-dosa kita, dari kuasa kematian yaitu maut, dengan darahnya yang kudus. Jika dalam perjanjian lama, korban penghapusan dosa itu adalah darah hewan yang dikurbankan
yang mereka lakukan setiap tahun. Tetapi semuanya itu telah digantikan oleh Yesus yang mati di kayu salib. Darahnya tercurah sebagai tebusan untuk menguduskan kita. Tindakan Yesus yang rela berkorban demi menunjukkan kasih-Nya bagi kita umat-Nya, kita respon dengan hidup dalam terang, hidup jauh dari keberdosaan, hidup sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Di saat kita melakukan hal-hal yang baik, seharusnya lah kita melakukannya dengan senang hati dan dengan hati yang ikhlas. Sebab apa yang baik dan benar yang kita lakukan itu adalah sebagai wujud dari hidup kita di dalam terang, dan semua itu sebagai wujud dari hubungan kita dengan Yesus yang telah menebus dan menguduskan kita umat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh hidup dalam terang-Mu dan kami tetap menghidupi pengorbanan-Mu ya Tuhan yang menguduskan dan menyelamatkan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan menjadi pengikut Kristus di dalam hidup kami ini. Amin.